Anies Baswedan akhirnya angkat bicara. Dan ketika ia berbicara, yang disampaikan bukan sekedar opini ringan, bukan pula basa-basi politik. Ia menyampaikan satu prinsip mendasar yang seharusnya sudah lama menjadi pegangan negara ini. Penggunaan ijazah palsu adalah kejahatan serius dan harus ditindak tegas. Karena tindakan itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan martabat institusi pendidikan dan merusak fondasi keadilan. Anies Baswedan mendukung langkah Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Menurut Anies, pendidikan adalah ruang pembentukan karakter dan integritas. Ijazah bukan sekedar kertas administratif, melainkan simbol dari proses panjang, kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab akademik. Ketika simbol itu dipalsukan atau disalahgunakan, yang dirusak bukan hanya satu individu, melainkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Pernyataan ini bukan muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari kegelisahan yang dirasakan banyak orang, akademisi, mahasiswa, guru, orang tua, dan masyarakat luas, yang melihat betapa pendidikan seringkali hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai proses pembentukan integritas dan kapasitas. Saya mengajak kepada semua untuk menggunakan informasi secara lengkap, mengajak untuk objektif, dan menggunakan common sense, akal sehat di dalam kita menilai. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dihembuskan itu sudah dihembuskan sejak 2017. Dan saya sudah bertugas di Jakarta selama 5 tahun. Silahkan dicek apa kekhawatiran itu terbukti. Kalau kekhawatiran itu tidak terbukti, maka harus dibatalkan. Bila ada tudingan tidak ramah pada minoritas, kemudian diskriminatif, kemudian apapun lah itu, label-label itu, lihat di Jakarta. Dia udah 5 tahun bertugas. Kalau dia belum bertugas, maka boleh dicurigai pakai tudingan itu. Tapi kalau dia sudah bertugas, lihat kenyataannya. Apakah justru ketika bertugas mengayomi semua, menjangkau semuanya. Jadi itu yang terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Program juga sama. Program baik diteruskan, dibesarkan, dikembangkan. Itu prinsip. Dan ketika program bermasalah harus dikoreksi, lakukan koreksi seperlunya. Jadi kita objektif di situ. Kenapa? Ini kan bukan selera pribadi. Ini amanat dari rakyat. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Boleh dicek kenyataan di Jakarta. Nah, lalu tentang kedepannya, saya melihat bahwa kita harus menomorsatukan tema kesetaraan di dalam kebijakan-kebijakan kita. Kita ingin agar meritokrasi dikembalikan menjadi prioritas utama di tubuh TNI, di tubuh polisi, di tubuh ASN. Meritokrasi kembali. Jangan sampai karir dari mereka-mereka yang berseragam, baik ASN, TNI, polisi, itu karirnya tidak mencerminkan prestasinya. Karirnya mencerminkan prestasinya, bukan karirnya mencerminkan koneksinya. Kenapa? Supaya negara bisa deliver yang terbaik bagi rakyat. Yang
pertahanan, yang keamanan, keamanan kepolisian, law enforcement, sama yang pelayanan ASN. Ketika prestasi berakhir pada karir, maka yang terbaik akan mendapatkan kesempatan. Dan kalau terbaik dapat kesempatan, rakyat juga yang mendapatkan kebaikan. Nah, jadi pemerintahan harus pemerintahan meritokratik. Dan ini juga membuat kita-kita yang nanti melihat pemimpin ASN, pemimpin polisi, pemimpin TNI adalah komandan-komandan, kepala-kepala yang memang melalui jalur meritokrasi. Nah, dengan seperti itu, bangsa kita akan berdiri tegak melihat, iya, di Republik ini masalah ketimpangan kita selesaikan, kesejahteraan kita tingkatkan, negaranya berjalan dengan pemerintahan meritokratik, lalu demokrasinya dihormati, kebebasan berpendapat dilindungi, pemerintahan, aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik ini dalam suasana yang sehat, suasana yang baik. Itu salah satu. Dalam kondisi seperti itu, kejujuran akademik menjadi korban, sementara standar moral perlahan dikaburkan. Anies menegaskan, negara tidak boleh ragu. Jika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka keadilan kehilangan maknanya. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip kesetaraan. Siapapun, tanpa kecuali, tunduk pada aturan yang sama. Justru disitulah wibawa negara diuji, bukan pada seberapa keras ia berbicara, melainkan pada seberapa adil ia bertindak. Ia juga mengingatkan, generasi muda sedang menatap dan menilai. Apa yang mereka lihat hari ini akan menentukan cara mereka memaknai kejujuran di masa depan. Jika pelanggaran dibiarkan, maka yang diajarkan bukan etika, melainkan pembenaran. Namun jika hukum ditegakkan dengan jernih dan berani, maka negara sedang mengirim pesan kuat. Kejujuran masih punya tempat dan masa depan. Bagi Anies, menjaga marwah pendidikan berarti menjaga arah bangsa. Tanpa kejujuran akademik, keadilan hanya menjadi slogan, dan demokrasi kehilangan pijakan moralnya. Karena itu, isu ini bukan soal siapa, melainkan soal nilai. Nilai yang menentukan apakah negara ini berdiri di atas kebenaran atau sekedar bertahan di atas kekuasaan. Masih banyak lagi, Bang. Tentu waktunya nggak mungkin untuk jelasin semuanya. Tapi sebagai gambaran kita awal. Bisa bertemu lagi, karena dosa-dosa Anda masih banyak. Sehingga satu hari kelak, saya berharap kita bisa ngobrol lagi untuk menjelaskan banyak hal yang sampai hari ini masih terus beredar di masyarakat.